Selain wisata alam dan semakin menjamurnya wisata baru, Subang juga memiliki beberapa objek wisata bersejarah. Salah satunya adalah Wisma Karya. Wisma Karya ini memiliki nilai sejarah penting bagi perjalanan kemerdekaan di Subang, karena sudah dibangun sejak zaman penjajahan Belanda. Selamat datang kembali di channel kami, mudah-mudahan selalu sehat dan diberikan rizki yang cukup, amin. Sebelum dilanjut kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton channel kami, semoga menghibur dan jangan lupa subscribe, like dan share video kami jika bermanfaat, terima kasih. Wisma Karya beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasutiono 2 Karanganyar, Subang, Jawa Barat, Indonesia. Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 1 hektar dan berada di lokasi yang strategis karena terletak di pintu gerbang ke kota Subang dari arah Bandung. Societe Soebang, kemungkinan dibangun pada saat PW Hofland memindahkan ibu kota tanah partikelir Pamanoekan and Ciasem Landen, dari Tengger Agung Kademangan Segala Herang yang berada di kaki Gunung Tangkuban Parahu ke sebuah hutan belantara, di Kademangan Ciherang dan dinamai Subang 1858-1872. Awalnya, Wisma Karya dijadikan tempat refreshing bagi kaum Gegadan Belanda di bawah kepemimpinan Tuan PW Hofland. Dalam naskah sejarah PW Hofland yang berada di Museum Daerah Kabupaten Subang, disebutkan bahwa Hofland melakukan penjajahan di daerah Subang dengan cara memperluas kekuasaan dengan menjalankan usaha di bidang perkebunan kopi. Hofland sendiri kala itu memang terkenal sebagai seorang saudagar kopi. Awalnya Hofland membuat kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perdagangan kopi pada tahun 1840. Ia pun turut menjadi pemilik tanah PNT, Pamanoekan Ciasem, Landen. Kemudian, di tahun 1858, seluruh tanah partikelir PNT Land menjadi milik pribadi Hofland. Pemerintah Hindia Belanda kemudian memberikan kekuasaan untuk mengangkat pejabat pemerintah partikelir yang disebut dengan Demang pada tahun 1859. Dalam upaya untuk membuat dirinya eksklusif di tanah jajahannya, Hofland bersama dengan 8 Demang mendirikan sebuah gedung yang kemudian diberi nama Societe, kelompok masyarakat eksklusif. Kelompok inilah yang sering berkumpul untuk saling bersosialisasi di gedung yang sekarang dikenal dengan nama Wisma Karya. Dikutip dari surat kabar HT News van den DAG 16 Januari 1929. Societe Soebang direnovasi pada 15 Januari 1929, peletakan batu pertama oleh Nyonya dari W.H. Daukes, Direktur Pelaksana PNT Lans yang berbasis di Landen. Direncanakan selesai dan diresmikan pada 31 Agustus 1929 pada hari ulang tahun Ratu Wilhelmina.
Namun pemberantasan ulang tahun Ratu tidak terpenuhi, Société Soebang yang baru secara resmi diumumkan pada Oktober 1929 dengan penuh semangat dan penuh minat. Sabtu sore pembukaan resmi oleh Kepala Perwakilan PNT Lans GC Den Ham dan Gunting Pita oleh Den Ham. Sore hari diadakan pertandingan sepak bola antara Planter Sukabumi dan Subang, untuk pemenang hadiah sepatu perak dari sponsor Java C Automobil Handelmij. Pada malam hari, pertunjukan kabaret diadakan di Aula Teater. Keesokan paginya pertunjukan musik dengan tarian tari dilanjutkan dengan makan siang yang disiapkan oleh restoran terkenal Maison Bogrijen dari Bragawek, Bandung. Dilihat dari arsitektur bangunannya, pada bagian kanan gedung Wisma Karya yang menghadap ke arah Bandung itu terdapat ruangan pertemuan berikut panggung. Di tempat itulah, para gegeden Belanda itu menonton film dan berdansa. Sementara pada bagian kanan pun terdapat ruangan yang ukurannya lebih kecil dari tempat pemutaran film dan berdansa. Di belakang ruangan keduanya, terdapat beberapa ruangan yang menyerupai kantor-kantor. Hingga saat ini arsitektur bangunan gedung bersejarah itu dipertahankan seperti aslinya. Hanya saja pemanfaatannya yang mengalami perubahan. Beberapa ruangan Wisma Karya dijadikan museum benda purbakala. Terima kasih sudah menonton. Jika suka silahkan subscribe channel kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan bila ada masukan silahkan tinggalkan komentar di bawah.